Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Medio Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @medio_by_kgmedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui grid.store.id. Kisah kali ini menceritakan wanita simpanan yang meninggal di apartemen rumahnya sendiri di tahun 1980-an. Carla, wanita simpanan dari seorang pria bernama Marcel. Carla sudah mengetahui bahwa pria yang dicintainya sudah memiliki istri bernama Elizabeth. Dirinya juga menurut kepada Marcel untuk tidak menelpon dia dan hanya menunggu kedatangan Marcel untuk datang ke apartemennya. Pada suatu hari, Carla memutuskan untuk menelpon Marcel. Halo? Halo sayang, ini aku Carla. Mengapa kamu menelponku? Bukankah aku sudah bilang kalau kamu tidak boleh telepon, apalagi di jam siang seperti ini? Ya mau bagaimana? Aku hanya boleh nunggu kamu datang ke rumahku kalau mau ngobrol. Lalu, kalau aku ada urusan dan telepon pas malam kan gak mungkin. Kamu gak mau juga kan kalau istrimu Elizabeth tahu hubungan kita? Iya. Maaf ya, akhir-akhir ini gak ketemu kamu. Aku jagain Elizabeth dulu. Gak apa-apa kok. Lagi pula, aku telepon juga sebentar aja. Aku mau ngabarin kalau janji kita kencan di malam minggu ini harus dibatalin dulu ya. Aku harus jenguk si Fulham. Fulham? Saudara sepupu kamu? Memang dia kenapa? Iya, dari beberapa hari terakhir, dia sakit keras. Gak kunjung sembuh. Jadi aku bakal rawat dia dan temenin dia ke dokter. Kekecewaan Marcel memuncak. Meskipun dia marah, mau tidak mau dia membatalkan rencana kencannya yang telah direncanakan jauh beberapa bulan sebelumnya. Ya sudahlah, kencan kita masih bisa diundur kok. Dengan perasaan kesal, dia langsung menelpon istrinya. Halo? Halo El, ini aku. Hari ini aku akan pulang lebih awal. Oh, oke. Hati-hati ya sayang. Setelah mematikan telepon dari Elizabeth, dirinya melihat sekeliling kantor dan ternyata kantornya sudah sepi. Kekosongan ruangan menjadikan alasannya untuk pulang cepat. Namun, dia harus membawa pulang berbagai berkas kantor karena sejak perusahaan baru mengambil alih manajemen 6 bulan yang lalu, kerjaan Marcel semakin menumpuk. Aduh, kerjaan gue kan cuma akuntansi. Kenapa tambah banyak sih? Belum lagi si bos. Ini tugas dia. Kenapa semuanya dikasih ke gue sih? Tapi mau kesel atau bagaimanapun, apa gunanya? Daripada gue kena pecat. Kekesalan selama perjalanan pulang membuatnya bersiap lebih cepat untuk pulang. Namun, saat perjalanan, Marcel berubah pikiran. Marcel tidak langsung ke rumah Elizabeth, melainkan apartemen selingkuhan tercintanya. Kekesalan Marcel atas batalnya kencan dengan Carla memang masih ada. Namun dirinya tetap mencintainya. Bahkan saat perjalanan pulang, dirinya sempat berhenti ke Sloane Square untuk membeli seuntai bunga untuk Carla. Seperti biasanya, setiap kali mengunjungi Carla, pasti Marcel kesulitan untuk memarkirkan mobil Roval-nya. Namun pada hari itu, Marcel menemukan sebuah tempat yang kosong. Saat sedang parkir, Marcel melihat seorang pria yang baru saja keluar dari bilik gerbang blok apartemen Carla.
Namun hal yang mengejutkan adalah dirinya melihat seorang wanita dengan mantel biru di belakang pria tersebut. Carla? Marcel melihat Carla berciuman dengan seorang pria sebelum pria tersebut berjalan ke tempat parkir. Dari spion mobil Marcel, dirinya melihat pria yang sebelumnya berkecup bibir dengan kekasihnya menyeberang jalan ke toko majalah, membeli koran dan rokok, lalu merobek karcis parkir dan pergi dengan mobil BMW biru. Sudah berapa lama dia berada di apartemen Carla? Apakah Carla selingkuh? Tapi bagaimana mungkin? Ini nggak bisa dibiarkan. Saat itu hari sudah gelap. Namun keadaan malam tidak meredam amarah Marcel yang tahu bahwa Carla sudah selingkuh. Hai sayang, ku berikan bunga yang indah untukmu. Ketika Carla membuka pintu, Marcel tersenyum lebar meski kecut. Marcel menatap biru mata Carla dengan tatapan rindu karena sudah sekian bulan tidak bertemu. Penampilan Carla masih sama cantiknya dengan terakhir bertemu. Ditambah dirinya yang mengenakan mantel biru tua dengan daster merah anggur yang pernah Marcel hadiahkan saat Natal tahun lalu. Hai, yuk masuk. Marcel melihat sekeliling. Dirinya melihat di atas meja kaca di tengah ruangan ada cangkir kopi bertulis Snoopy yang selalu Marcel pakai. Cangkir bekas kopi itu kosong. Di sebelahnya terletak cangkir Carla juga dalam keadaan kosong. Ada juga vas yang terletak di tengah meja nampak baru saja diisi sekuntum bunga baru. Marcel mulai kesal melihat hal ini. Siapa pria yang baru saja ninggalin rumah ini? Seorang pengusaha asuransi. Carla tampak santai menjawab sambil membereskan gelas dan piring. Namun, tidak dengan emosi Marcel yang semakin beruap-uap. Asuransi? Bahas asuransi apa? Asuransi percintaan maksud kamu? Kamu jangan asal nuduh gitu deh. Apakah kau biasa minum kopi dengan seorang pengusaha asuransi hanya memakai daster? Coba bayangin, daster pemberianku lagi. Iya, aku akan minum kopi dengan siapapun yang aku suka. Suka-suka aku untuk pakai apa aja yang aku mau. Terutama pada saat kamu pulang ke rumah untuk nemuin istri kamu. Tapi aku ingin menemuimu. Iya, setelah itu kembali ke pelukan istrimu. Ingat, kamu selalu menganjurkan biar aku bersikap mandiri dan gak selalu bergantung sama kamu. Marcel juga kehabisan kata-kata. Dirinya juga memang mengatakan demikian untuk menutupi perselingkuhan Marcel dengan Carla. Namun Carla mulai mengeluarkan isi hatinya. Oke, tapi apa semudah itu? Aku tahu begitu mudahnya kamu tidur denganku setiap kali kamu mau. Karena aku memang kamu pakai untuk itu, ya kan? Hah? Carla tampak sangat emosional. Langsung memukul-mukul badan Marcel. Pukulannya semakin lama semakin sakit. Marcel tidak kuat menghadapi amarah Carla dan dirinya langsung mendorong Carla serta memberikan tinjunya pada perempuan bertubuh mungil itu. Cukup! Carla jatuh ke lantai dan belum sempat dirinya bangun, Marcel meninju rahang Carla. Marcel, cukup! Sakit! Tinju terakhir Marcel membuat Carla tergeletak di lantai. Tanpa memperhatikan kondisi Carla, Marcel langsung pergi meninggalkan apartemen. Dirinya penuh amarah karena penuh dengan kekecewaan atas perselingkuhan perempuan yang dicintainya. Namun dirinya menyesal atas apa yang telah dilakukannya kepada Carla. Sial! Mengapa gua bisa ngelukain orang yang gua cintai? Udah banget gua. Seharusnya gua paham kalau dia pasti begitu karena kesepian. Sesampainya Marcel pulang, dirinya tampak kelelahan. Elizabeth mengurungkan niatnya untuk bertanya keterlambatan Marcel karena dia berjanji akan pulang cepat. Sayang, kamu baru pulang? Maaf ya, aku jadinya terlambat pulang. Tapi hari ini aku capek banget. Ini bunga untuk kamu. Terima kasih ya Marcel. Oh iya, makan malam sudah siap? Elizabeth langsung tersenyum mendapat bunga yang mulanya diberikan Marcel untuk Carla. Mereka makan malam dengan cepat. Setelah itu Marcel langsung naik ke ruang kerja. Dirinya ingin menelpon Carla. Namun keinginan dia hanya pada sampai niat saja. Gua harus menelpon Carla. Tapi gua takut dia masih marah padaku. Lebih baik aku ajak dia makan siang di restoran Prancis saja. Pasti dia memaafkanku. Lagi pula, selain bercinta, aku memang jarang ngajaknya keluar. Setelah menyusun rencana kencannya,
Marcel berencana untuk menaruh surat permintaan maaf dan menaruhnya ke kotak surat Carla esok pagi. Tertulis, "Maafkan aku, Marcel, pukul 1, Salve Honix, Kamis, Love Casanova." Esoknya Marcel berangkat lebih pagi. Dirinya bergegas ke apartemen Carla dengan menggunakan jalan pintas. Namun sayang, keinginannya berhenti setelah melihat kemacetan total. Sial, kenapa pagi-pagi ada kecelakaan segala sih? Kekesalan Marcel menghilang setelah melihat adanya ambulans dan beberapa mobil polisi di depan apartemen Carla. Kalau gini, aku bisa telat nih ke kantor. Lebih baik nanti aku menelpon Carla. Marcel terkejut bahwa selain melihat ada jenazah perempuan yang dibawa oleh ambulans, dirinya melihat polisi membawa kantong plastik bening berisi daster merah anggur milik Carla. Hah? Enggak mungkin. Lebih baik gue pergi dari sini. Kemacetan mulai mereda. Marcel langsung sesegera mungkin ke kantor. Setelah sampai, Marcel langsung pergi ke toilet. Diropeknya surat yang ingin dia berikan ke Carla, lalu dibuangnya surat tersebut ke dalam kloset. Gak mungkin Carla meninggal. Apakah ada pria simpanan Carla yang ingin membunuhnya? Mengapa dia begitu tega? Perasaan Marcel begitu hancur. Namun kehancurannya berhenti karena bosnya menagih tugas-tugas yang tertunda. Marcel, apakah laporan bulan Mei, Juni, Juli sudah ada? Maaf bos, masih belum. Saya janji siang ini akan selesai. Lambat sekali pekerjaanmu. Ya sudah, nanti siang laporannya sudah harus di meja saya ya. Selesai menyerahkan laporan, Marcel segera keluar kantor dengan alasan mau makan siang lebih awal. Di restoran, Marcel membeli koran harian pagi Standard untuk mengetahui apakah ada tulisan tentang kematian Carla. Dengan tergesa-gesa, Marcel membuka koran. Halaman pertama, halaman kedua, dan akhirnya dirinya menemukan berita Carla. Carla Moreland, umur 32, ditemukan tewas di rumahnya kawasan Pimlico tadi pagi. Detektif Simmons menjelaskan penyelidikan atas kasus ini sedang berjalan. Hasil pemeriksaan patologis ditunggu. Sementara ini belum ada tersangka yang dicurigai. Berita tersebut membuat Marcel semakin panik. Dirinya tidak bisa tidur di malam hari dan terngiang-ngiang oleh rasa sedih dan bersalah atas kematian Carla. Dirinya terus mencari berita terkait Carla di radio. Dirinya tidak menemukan karena tertimpa dengan sorotan pemilihan presiden Amerika Serikat yang baru. Suatu pagi, Marcel melihat koran Daily Express dan melihat headline Lover Steve Murder. Buru-buru Marcel pergi menuju kamar mandi agar tidak ketahuan istrinya yang masih tertidur. Gawat! Pihak kepolisian kini sibuk mengusut kasus kematian sekretaris cantik asal Pimlico, Carla Moreland, yang ditemukan tewas di kamarnya kemarin pagi. Detektif Simmons dari Scotland Yard semula memperkirakan kematian Carla bukan karena pembunuhan. Tapi dari hasil pemeriksaan sinar X atas mayatnya, ditemukan fakta rahang korban remuk. Apa ini akibat pukulan benda keras? Dan apa ada yang melihat mobil Rovelku? Marcel terkejut karena terdapat saksi mata yang melihat mobilnya keluar dari area apartemen Carla. Dan lebih mengejutkan lagi, berita ini juga ada di televisi. Terdapat seorang saksi mata, Maria Lucia, pembantu Carla yang berusia 48 tahun. Dirinya mengatakan bahwa majikannya sedang menemui seorang tamu lelaki ketika ia meninggalkan flat Carla pada pukul 5 sore saat peristiwa. Sementara, saksi mata lainnya, Nyonya Rita Johnson, tetangga sebelah korban, melihat seorang lelaki meninggalkan flat Carla sekitar pukul 6 sore. Pria tersebut kemudian menuju ke sebuah toko koran yang terletak di seberang jalan sebelum akhirnya pergi. Rita menyatakan kendaraan yang dibawa pria itu adalah Rover. Ini Namun tidak boleh dirinya terjadi. masih tidak yakin. Jangan sampai gua ketahuan berada di apartemen Carla saat itu. Ketakutan Marcel membuatnya menelpon detektif Simmons. Tanpa menyebutkan jati dirinya, Simmons dengan senang hati menerima informasi tentang kasus pembunuhan Carla. Detektif Simon Scotland Yard di sini. Ada yang bisa saya bantu?
Halo? Saya melihat seorang pria meninggalkan flat Carla sore itu. Di mana Anda pada saat itu berada? Di halte bus, di jalan depan flat. Dapatkah Anda memberi deskripsi tentang pria tersebut? Tinggi kira-kira 180 cm, badannya tegap, mengenakan mantel hitam dan berdasi coklat. Masih ingat mobil yang dipakai? Kalau tidak salah, ia memakai BMW. Iya, saya tidak ingat lagi apa warnanya karena hari sudah mulai gelap. Tapi saya melihat ia merobek karcis tanda parkir dan membuangnya keluar melalui jendela. Baik, pukul berapa kira-kira kejadian tersebut? Sekitar pukul 18:15 sampai 18:30. Mulanya, Marcel khawatir setelah menelpon detektif Simon. Namun kekhawatirannya lenyap setelah mendapat berita dari Sunday Express. Tertulis bahwa polisi mendapat laporan dari seorang pria saksi mata terkait detail peristiwa tersebut. Namun saat membaca, Elizabeth agak curiga dengan Marcel yang menekuni surat kabar. Tumben banget kamu baca surat kabar seserius itu. Emang ada apa, sayang? Enggak, akhir-akhir ini perusahaanku sedang disorot. Kemungkinan akan ada restrukturisasi. Aku agak takut kalau aku dipecat, jadi aku melihat perkembangan perusahaan dari berita. Keesokan harinya, Daily Express melaporkan polisi sudah menangkap tersangka pelaku pembunuhan, Paul Menzies, pengusaha asuransi dari Sutton yang berumur 51 tahun, kini diamankan di penjara Brixton. Syukurlah sudah ditangkap, biar tahu rasa kau. Oh iya, sidangnya akan dilakukan minggu depan ya? Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah pelaku dari kematian Carla bisa terungkap? Dengarkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.